Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqin, guru SMP Satarjika Telulik Doe, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2023, nomor UKG 2016 983 267 60, nomor pokok mahasiswa 239031495490, kategori 1 angkatan 3. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dengan ketua kelas. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak, bagaimana kondisi sampah yang ada di samping kita? Masih adakah yang kurang bersih? Mari kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Aku wajib nasional Indonesia Raya. Silakan anak-anak sekalian berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Cek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aidilka Kenapa Aidil? sakit. Oh yes, semoga Aidil cepat sembuh ya. Sampai siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Siapa? Ya, pengaruh manusia pada ekosistem. Apa saja pengaruhnya manusia pada ekosistem? Hilangnya Pira? 1. Hilangnya habitat oleh aktivitas manusia. 2. Perubahan iklim akibat emisi rumah kaca. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Polusi udara, air tanah. Kira-kira gambar apa ini nak? Gambar orang yang sementara menebang Kayu. ya. Sekali lagi gambar apa ini nak? Kayu. Yang ini gambar orang menebang kayu. Yang ini yang lain ini bagaimana ini di sekitar ini? Apa masih ada kayunya atau hilang? Ini apa yang terjadi ini nak? Longsor akibat? Penebangan kayu. Wah, akibat penebangan kayu di sembarangan tempat. Coba lihat nah ini konservasi keanekaragaman hayati. Jadi apakah konservasi itu perlu? Apakah konservasi itu perlu? Oh ya perlu nak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui media model PBL berbantuan video, peserta ini dapat menganalisis dampak pembalakan hutan terhadap ekosistem lokal, termasuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah dan efek terhadap rantai makanan dengan benar. Selanjutnya yang kedua, melalui literasi sains, serta didik mampu mengevaluasi keberhasilan proyek restorasi habitat untuk spesies tertentu dengan membandingkan populasi sebelum dan sesudah restorasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun argumentasi tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan dengan benar. Anak-anak sekalian, kan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu ada pretest.
sekalian, diangkat semua dan di WA grup itu ada contoh soal pretest di situ. Ada saya kirim di grup WA kita tentang konservasi keanekaragaman hayati. Silakan dikerja pretestnya, Nak. Saya kasih waktu 2 menit. Ditulis di kertas yang telah saya siapkan. Ditulis di kertas stick. Marilah kita menyaksikan video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Perhatikan dengan aku, simak dengan benar dan catat yang dianggap penting. Halo, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian siap belajar bersama pada hari ini? Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan mempelajari materi konservasi keanekaragaman hayati. Anak-anak, coba perhatikan gambar apakah ini X itu. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di habitat asli spesies. Silakan menyimak. Audio di nonaktifkan sebentar. Simak. Ini ada contoh konservasi. Oke, anak-anak sekalian. Simpan dulu. Kita dulu sepakat. Sepakat dulu. Anak-anak sekalian, dalam kerja kelompok kita punya ada peran masing-masing. Sebagai ketua, sebagai anggota, dan selanjutnya kita tidak boleh saling mengganggu antara kelompok 1 dan kelompok 2. Itu, kita sepakat ya, Nak? Sepakat? Oke, kalau sepakat, kira-kira kelompoknya sudah benar ya? Masing-masing ketua kelompok membacakan dulu kelompoknya dan nama kelompoknya. Coba kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya Kelinci. Ketua dengan saya sendiri perkenalkan, nama saya Musfirah dengan anggota Nur Aini, Keinai Selika Andini dan Ferdi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya kelompok kecil. Ketua kelompok saya. Saya siapa? Sebut nama. Ya. Anggota Asmawati dengan Nurul Iman. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan. Ketua Sendiri anggota Vikariati dan Bocah Putri. Rasma. Kelompok 4. Oke, Nak. Waalaikumsalam. Silakan nama kelompok kami kelompok harimau. Ketua kelompok yang saya sendiri anggota IPB. Oke, tepuk tangan. Anakku, coba perhatikan. Silakan ketua kelompok mengambil LKPD masing-masing. Naik ke mengambil LKPD-nya.
Oke nak? Oke nak, adapun penilaian yang ingin saya akan berikan kepada anak-anak sekalian, yaitu yang pertama bagaimana sikap kita dalam melakukan kerja kelompok. Jadi ingat nak, tetap di profil Praja Pancasila itu ada sikap di situ, gotong royong, kemandirian. Oke nak? Selanjutnya pengetahuan bagaimana kebenaran kita dalam menyelesaikan LKPD dengan baik dan benar. Selanjutnya keterampilan kita itu bagaimana kita terampil dalam berdiskusi, terampil dalam mempresentasikan, terampil dalam menanggapi, terampil nanti memberikan kesimpulan. Oke anakku, sudah siap? Siap. Oke nak, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jadi di link di grup ada di situ LKPD. Selanjutnya nak, itu kita bisa gunakan internet. Kita bisa men-searching Google sebagai referensi untuk menyelesaikan LKPD. Di situ ada gambar poster, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar hewan, dan bisa dibuka HP-nya untuk sebagai referensi dan mencari informasi. Waktunya saya kasih kesempatan 10 menit. Oke Bu. Kalau tidak ada, cari di HP. HP-nya buka semua HP. Yang lain, yang tidak menulis. Iya. Karena mau dipresentasikan nanti itu di dia berbaca. Yang baru saya ya. Jadi yang lain cari informasi di internet, yang lain bisa cari di book. Ada itu book IPA kelas 7. Cari di situ, bisa juga cari di buku ajar yang lain. Karena aktif semua karena masing-masing ada kita punya tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa nak? Apa? Sudah bisa? Iya, buka saja. Coba dulu, ada dulu. Kemarin ada saya kirim di grup itu contoh-contoh ya. Ya oke. Ya, aktif semuanya. Aktif di semua. Tidur penyelidikan. Jadi
Kaki di sumber. Dan musik gitu. Bukan. Yes. Ada itu di grup. Cari coba grup, ada kan di situ. Oke nak? Waktunya tinggal 5 menit. Oke, sudah siap? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Yang lain, kelompok lain? Sudah? Oke nak. Sekarang kita presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mau duluan? Presentasi. Kelompok? Satu. Jangan saling tunjuk. Nah, kelompok 1, oke nak. Silakan naik presentasikan. Jadi satu orang tinggal mendokumentasikan dan yang lain naik presentasi. Oke. Lalu itu catat ini. Cepat toh. Kedisnya. Atau Pak, naik. Itu tadi, itu tadi. Naik lah. Naik. Di situ ada banyak di depan. Atau di sini. Iya. Oke nak. Yang lain menanggapi? Dekati sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami Kelinci. Anggota dengan saya sendiri. Perkenalkan nama saya Musfira A. Dengan anggota Irina Istri Kandini Nur Aini. Tujuan pelestarian keanekaragaman hayati adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan atau tumbuhan, melindungi flora dan fauna, keadaan lingkungan dari kerusakan dan ancaman kepunuhan, menjaga tingkat keanekaragaman hayati agar tetap tinggi sehingga mampu menopang kehidupan, mempertahankan aset negara berupa potensi sumber daya alam hayati bagi pembangunan berkelanjutan. Cara pelestarian keanekaragaman hayati: reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama secara biologis, konservasi. Tujuan hutan konservasi: menjaga keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan air di musim penghujan dan musim kemarau, mencegah erosi, mencegah banjir. Sumber perekonomian: tindakan hutan konservasi: tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara semena-mena, tetapi dilakukan dengan sistem tebang pilih. Penebangan pohon diimbangi dengan penembakan kembali, mengadakan peremajaan, mencegah kebakaran hutan. Demikianlah tadi hasil presentasi hasil yang didapat oleh kelompok 1. Kira-kira kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Siapa tahu ada yang
Salah? Ya. Benar semua? Benar. Oke, tepuk tangan. Silakan nak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi hasil presentasi kelompok 1 kelinci. Selanjutnya yang kedua siapa lagi nak? Siapa lagi yang mau naik presentasi? Ya, kelompok 2. Ayo. Nanti kelompok yang mana nanti yang paling benar, paling menguasai. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelompok kecil dengan anggota Lanjut. bagaimanakah pengaruh manusia pada ekosistem hayati, dalamnya habitat oleh aktivitas manusia, perubahan iklim akibat emisi rumah kaca, polusi udara, air tanah, perburuan, pendidikan, tujuan pelestarian keanekaragaman hayati adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan atau tumbuhan, melindungi flora dan fauna tanah dan kawasan, lingkungan dari kerusakan dan ancaman kerusakan, menjaga tingkat keanekaragaman hayati agar tetap tinggi sehingga mampu menopang kehidupan, mempertahankan aset negara berupa potensi sumber daya alam hayati bagi pembangunan berkelanjutan. Oke. Sudah ada yang menanggapi? Kenapa? Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 3. 4. Kelompok 3. Kelompok 4 dulu. Oke kan? Nanti saya nilai ya. Yang mana kelompok yang paling bagus? Ada reward, nanti ada reward. Oke. Ya. Perbaiki lah. Perbaiki. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok harimau. Dan ketua kelompok saya sendiri dengan anggota. Pelestarian Oke nak? Oke. Jadi kelompok 3 sudah mau? Hah? Kelompok 3 lagi? Cepat. ya, dikunci. Terus kawan-kawan. Gugur. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya Padang. Padang. Dengan hubungan saya sendiri pertama saya Tian, anggota. Dan ada mata. Coba. Menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan atau tumbuhan, melindungi flora dan fauna tanah dan lingkungan dari menimbulkan
Oke dah. Oke, silakan dulu. Terima kasih saya. Kerja, jadi selamat. Demikian tadi anak-anak sekalian hasil presentasi yang kita pelajari tadi. Begini nak, mari kita bersama-sama menyimpulkan. Kira-kira yang pertama dulu apa yang bisa kita ambil kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Kira? Kita perlu melindungi berbagai jenis makhluk hidup dan habitat mereka agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Oke, benar. Selanjutnya, ada yang bisa? Siapa yang bisa? Apalagi? Ya, mempertahankan sumber daya. Apalagi? Apalagi kesimpulan kita pada hari ini? Pentingnya menjaga lingkungan sekitar baik melalui tindakan sederhana seperti pengurangan sampah plastik, penghijauan. Oke, selanjutnya. Ya, benar. Masih ada lagi? Penghijauan. Oke. Pengurangan sampah, mendirikan lingkungan hidup segar, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah. Berguna nggak nak kalau kita melakukan konservasi? Berguna. Apa kegunaannya? Apa kegunaannya kalau kita mengadakan konservasi di lingkungan sekitar kita? Tadi nak ada tadi sampah. Apakah itu termasuk konservasi atau pencemaran lingkungan? Oke, itu termasuk pencemaran lingkungan. Tadi saja itu masih ada adik-adik kita yang membuang sampah di sembarangan tempat. Kira-kira anak sekalian, Piki. apa langkah kita sebagai anak sekolah untuk membuat konservasi di sekitar kita? Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Melakukan penghijauan. Selanjutnya memperbaiki selokan. Jadi itu nak apabila kita ini selalu memperhatikan lingkungan kita, tentu kita selalu sehat. Jadi tujuannya kita mempelajari konservasi, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan kita dan berguna bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Begitu kuasanya Allah menciptakan kepada kita berbagai macam makhluk-makhluk yang lain sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia. Sekali lagi anak-anak sekalian, ada lagi soal untuk menguji pengetahuan kalian sampai di mana kita dalam mempelajari materi ini. Oke, menyanyikan lagu Profil Pancasila sebagai briefing kita pada hari ini. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergelitik global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
sudah disediakan hanya satu kata. Pesan kita pada hari ini setelah mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Oke, ini yang warna. Yang sudah dikumpul nak, dikumpul di atas meja. Oke, senang, bahagia, senang, senang, luar biasa. Oke. Oke. Iya. Ada Pak. Selanjutnya pembelajaran kita yang akan datang yaitu mengenai bumi dan antariksa, bumi dan kota surya. Jadi silakan dipelajari itu. Jadi pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kali ini mari kita bersama-sama menutup dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin. Demikian anak dan kami akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.